Halo guys, ketemu lagi di Tahu Isi, podcast GK Epic. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Nah, hari ini banyak yang spesial nih. Selain gua ditemenin Bro Surya, hari ini bintang tamu kita juga spesial nih. Waduh. Bro Andre Tunggal. Halo Gimana semuanya. kabarnya? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik ya, oke. Lagi sibuk, tapi sangat senang maksudnya bisa hadir sama teman-teman di Tahu Isi, apalagi udah ada Tahu Isinya beneran. Asik. Gue yakin 99,99% nih jemaat PIK nih udah tau lah siapa Andre Tunggal. Tapi Jangan sekolah minggu belum tahu. Oh, belum tahu. Ya udah kalau dia udah sering khotbah. iya, di PIK makanya udah semua udah tahu nih. Tapi nggak ada salahnya, mungkin boleh ceritain lah sekarang Asik. kesibukan atau apa yang lagi kerjain. Iya. Ya, banyak orang udah tahu sekarang lagi kerjain pelayanan digital ministry di Sinode ya. Ya. Jadi lakukan project yang namanya Project Hello God. Kita bikin aplikasi. Kita bikin satu ruang buat anak-anak muda itu untuk merasa aman dan nyaman untuk say anything. Karena sometimes anak-anak muda kita itu kan adalah anak-anak muda yang mungkin karena tumbuh di kultur Kristen justru. Jadi kadang-kadang gak mampu atau gak punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Gak punya ruang untuk misalnya dia ngalamin anxiety atau depresi atau ngalamin banyak hal. Dan hari ini anak-anak muda kita salah satu struggle yang paling besar itu ya mental health itu. Ya, dengan tekanan berbagai macam. Prestasi mesti tinggi gitu kan ya, pergaulan mesti gimana, circle mesti punya standar tertentu, orang tua juga punya standar gitu kan, ketakutan akan masa depan, bisa nggak bersaing. Jadi anak-anak muda kita tuh ngalamin banyak sekali struggle. Jadi Hello God hadir untuk Hello menjawab. God hadir untuk itu. Oke. Itu kalau untuk internal Kristen. Oke. Selain Tapi itu, ini anak-anak muda kita udah subscribe belum Hello God? Oh, Jangan-jangan iya. belum. Jadi Anda tolong subscribe dan download aplikasinya. iPhone dan App Store kita. Dan udah juga parents yang jiwanya masih muda boleh Iya, juga. semua orang boleh lah, juga. semua Iya, boleh semua ya. orang boleh. Iya. Selain Hello God nih, Bro Andre juga dikenal YouTuber ya, content creator, dan dikenal apologet ya, seorang Iya. apologet. Iya. Kira-kira boleh nggak ceritain ke kita lah, kira-kira tujuannya apa sih sebenarnya berapologetik? Iya. Tujuannya berapologetika. Sebenarnya kalau mau diurut dulu, tidak pernah berpikir untuk jadi seorang apologet. Tidak pernah berpikir. Cuman memang suka aja. Suka dengan maksudnya sesuatu yang sifatnya apologetis. Karena mungkin kultur sejak mahasiswa tuh dibiasakan. Dibiasakan kayak gitu. Suka debat dia. Suka ada kenikmatan waktu berdebat ya. Argumentasinya susah dipatahkan. Oh, oke. Kita nggak korek-korek aib masa lalu ya. Oke, lanjut bro, lanjut. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau menyebut diri sebagai apologet tuh masih rasa agak geli-geli gitu. karena actually masih ada banyak apologet yang sebenarnya di Indonesia yang jauh lebih baik ya. Jujur-jujur kata begitu. Cuman berada di dalam pelayanan ini nih kayak sesuatu yang memang Tuhan giring atau Tuhan bawa. Ya itu tadi, tidak pernah berpikir untuk jadi seorang apologet, apalagi tidak pernah berpikir jadi seorang YouTuber juga. Oke. Begitu. Jadi bikin YouTube ya semula hanya karena untuk membagikan atau sharing pengalaman rohani aja sebenarnya. Gitu. Itu awal mula. Cuman karena satu momen kejadian ada pemuka agama yang bilang di salib itu ada jin. Nah, ya udah akhirnya bikin YouTube membahas topik itu karena di tengah jemaat ada keresahan gitu ya. Iya. Nah, ternyata viral. Oke. Viral bukan hanya untuk jemaat lokal tetapi juga untuk orang Kristen se-Indonesia. Jadi itu awal mulanya bro ya. Iya, awal mulai. Bukan karena kurang sibuk ya jadi hamba Tuhan GKY ya. Iya. Jadi ini inside jokes-nya perlu dibuka. Tapi memang benar. Memang benar waktu awal dibilang kan ada satu rekan HT kan ya bilang, ayo bikin, nggak usah males gitu. Iya. Emang kurang kerjaan kita gitu Iya, kan ya. benar, Kita punya kerjaan mingguan itu kan aja kalau mau diurut-urut apalagi waduh pusing gitu. Iya. Tetapi akhirnya dalam perjalanan merasa bahwa dengan membuat YouTube seperti ini somehow ya, kita misalnya berkhotbah di gereja. Yang mendengar kita katakanlah berapa ratus atau 1000 berapa begitu. Tapi dengan YouTube ini let's say
bisa sampai 30.000 orang Iya. melihat gitu, Lebih luas mendengar. jangkauannya ya. Jangkauannya lebih luas. Akhirnya dari situ menggumulkan dan merasa bahwa oke, ini harusnya mungkin jadi satu platform yang dipertimbangkan ya untuk bisa pelayanan gitu. Iya. Nah akhirnya ya dari situ membahas juga waktu itu kan santer banget ya, kekristenan itu dibully ya. Iya. Jadi kekristenan itu dibully dan gak ada orang yang bisa nyaut, gitu kan? Ada yang nyaut tapi gayanya apa? Barbar. Iya. Iya. Nah itu salah satu yang gua demen dari Bro Andre ini. Defense atau? Dia defense-nya itu santun. Oke. Dengan lemah lembut ya bro ya. Meskipun lu Semoga Tuhan tolong. ya, kadang lu Ngegas. Masih ngegas juga. Tapi dia ngegasnya asik. Iya, Asik. iya, Cuma apa guyonin doang. Iya. Humor itu adalah cara terbaik ya, Iya, untuk iya, berkomunikasi karena kesalahan orang itu kan kalau tadi ngomong tentang tujuan apologetika Iya, ya. iya, iya. Mungkin ini satu istilah yang teman-teman mungkin sebagian masih awam nih ya. Apologetika itu adalah cabang teologi yang secara khusus memfokuskan diri untuk memberikan pembelaan. Oke. Pembelaan yang sifatnya rasional terhadap pokok pengajaran kekristenan. Iya. Jadi kan biasanya orang tuh suka mempertanyakan, kok Kristen itu politeistik ya, menyembah 3 Tuhan misalnya. Kita memberikan penjelasan yang rasional. Iya. Bahwa kekristenan itu apakah politeistik atau bukan gitu kan. Iya. Kita menjelaskan Trinitas bagaimana caranya yang secara rasional dan punya dasar. Kayak gitu. Itu sebagai contoh. Jadi apologetika itu seringkali orang berpikir bahwa tujuannya itu berdebat. Oke. Orang pikir karena kan bangsa kita ini somehow our society ini tidak terbiasa dengan iklim dialektika. Iya. Dialektika itu kan maksudnya ada sebuah perbincangan, diskusi. Kalau dalam bahasanya ada ada tesis, ada antitesis, terjadilah sintesis. Ya. Jadi ada sebuah argumen, ada kontra argumen, maka terjadilah sebuah argumen yang berkembang, argumen baru. Itu kan sesuatu yang seharusnya disikapi biasa saja. Ya. Cuman kan hari ini kan kita kalau menganggap diskusi itu pakai urat. Iya. Kita nganggap kalau debat itu udah mesti ada yang menang. Nah itu kekeliruan besar. Oke. Nah makanya kita ingin membudayakan apologetika itu bukan untuk memenangkan perdebatan. Oke. Apologetika itu tujuannya adalah memenangkan jiwa. Oke, memenangkan jiwa ya. Berarti Yes. tujuan utamanya itu ya. Memenangkan jiwa dengan cara apa? Dengan cara kita membuka wawasan. Oke. Nah karena itu cara apologetika sendiri itu tidak boleh barbar. Oke. Karena kalau kita udah gayanya Menghina-hina barbar, agama benar orang banget. yang Benar merendahkan banget. pola pikir, alur pikiran, Iya. logikanya orang direndahkan. merendahkan Saya kira itu- merendahkan kepercayaan orang, Iya. merendahkan imannya. Benar. Itu kan jadi kita mau memenangkan jiwa orang bagaimana caranya kalau kita membuat orang tuh udah langsung merasa benci aja. Iya. Iya. Gitu. Ya itu yang kita pengen budayakan. Oke. Ya. Berarti kalau saya melihat kayak begini sebenarnya berapologet itu bukan tugas sebagian orang atau Andre Tunggal aja, tapi semua orang Kristen ya. bener banget. Oke. Semua pengikut Yesus, ya. Murid Yesus. Semua murid Yesus. Bener banget. Oke, oke. Ya, jadi di GK Epic ini bro, kita ada sebuah discipleship movement, gerakan yang kita sebut Christ Cell. Jadi itu gerakan pemuritan. Saya kira konten ini juga bermanfaat ya Ya. untuk rekan-rekan yang sudah ambil bagian dalam discipleship movement kita ya. Ini ya Christ Cell, pemuritan. Jadi kita ada waktunya kita harus membela iman kita, mempertanggungjawabkan iman kita kepada keluarga kita yang bertanya gitu loh. Dan mungkin ada teman-teman di kantor yang bertanya tentang iman Kristen yang kita yakini gitu. Jadi sekali lagi saya highlight nih. Jadi bukan seperti yang tadi Bro Andre ngomong, ini bukan masalah debat. Ya. Gitu. Ini bukan masalah merendahkan keyakinan orang lain gitu atau mencemooh gitu loh. Tapi ini masalah mempertanggungjawabkan iman ya. Memberikan penjelasan. Ya, penjelasan dan tujuannya itu untuk memenangkan jiwa gitu, bukan untuk menjatuhkan jiwa. Betul. Ya. Betul. Dan mungkin kalau misalnya pada konteks gereja lokal ya, mungkin kan kita agak sedikit jarang nih ketemu dengan mereka yang ada di luar. Mungkin ya, ini just an assumption. Tapi kita seringkali lupa bahwa sebenarnya ada orang-orang sekeliling kita yang tadi tuh keluarga kita yang sebenarnya needs explanation. Ya. Itu apalagi anak-anak zaman now ya. Anak-anak sekarang itu dari SD aja mereka udah tanyanya udah kritis-kritis Betul, loh. betul, gitu kan. betul. Nah, kita itu pertanyaannya gini.
Saya yakin banget bahwa jemaat terutama GKI Epic ya ingin banget supaya anak-anaknya itu kan tumbuh di dalam Tuhan ya. Ya. Jadi kita ada dalam satu gereja yang sama, komunitas yang sama, bertumbuh bersama, melayani sebagai keluarga. But somehow apa yang aku perhatikan dari banyak gereja yang sudah mengakar dan mengkultur adalah anak-anaknya justru kehilangan, atau lebih tepatnya tuh, maaf ya kalau kata ini sedikit vulgar, muak dengan kekristenan. Oke. Karena apa? Karena mereka hanya melihat kekristenan sebatas ritual yang dilakukan. Iya. Tanpa apa? Tanpa arti dan tanpa makna. Padahal sebagai orang tua penting banget buat kita itu memberikan makna. Ya. Bahwa kenapa kita melakukannya. That why you believe in Jesus. Why you believe in God. Terus kita sebagai seorang papa terus kita bilang, ya karena Tuhan ada. Apa buktinya Tuhan ada? Ya karena Dia ada. Ya. Celakalah kita kan Bisa gitu. menjelaskan juga ya. Iya. Pokoknya percaya aja gitu ya. Iya. Kenapa you percaya pada Yesus? Kenapa kan gitu kan? Itu kan sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak selalu kita artikan sebagai serangan, tapi mereka memang mau cari tahu. Ya, Nah, ya, apakah kita betul, bisa kasih betul. tahu kan gitu ya? Sementara Alkitab juga banyak memberitahu sebetulnya. Betul. Jadi betul. yang tidak tahu dikasih Tahu. yang udah tahu Dia apa? Diisi. Nah, diisi. ini mau sambil makan juga boleh. Haleluya. Kode saya berhasil, saudara-saudara. Silakan. Oke. Kita mulai nih. Iya, Kita oke. mulai. Panas ya, udah panas nih. Iya, udah panas Oke. nih. Jadi sekarang boleh nih ya, boleh. boleh, Iya, silakan Bro Andre. Jadi, Wah, thank you. begini, Dre. Jadi iya, jadi nggak ada salahnya nih kita hari Iya. ini bahas yang agak berat lah ya, lebih sedikit Iya. berat ya. Iya, boleh aja sih. Ini kontennya mungkin ya, kalau dipikir-pikir bisa berat, tapi kita bawanya dalam Yes, suasana yes, casual yes, lah, yes. casual. Jadi sebenarnya gini ya, kan memang seringkali kita bangun argumentasi kita dari Alkitab, gitu. Sementara mungkin ada yang bertanya, apakah Alkitab itu benar-benar valid sekarang ini dan juga relate dengan kehidupan kita, bro? Ya. Ini jadi pertanyaan banyak orang Kristen sebetulnya. Iya. Yang kritis ya, kita jangan ngejudge dulu ya. Mm-mm. Tapi ini sebuah pertanyaan kritis gitu. Sebenarnya pertanyaan ini nih pertanyaan yang membutuhkan kekritisan untuk bertanya ini. Iya. Karena banyak orang tuh tidak bisa belum bisa sampai pada sebuah konklusi bahwa kenapa harus Alkitab ya. Gitu. Karena sometimes Christianity nowadays itu mereka hanya berpikir, oh yang penting aku percaya pada Tuhan. Tapi tanpa mempertanyakan dasar kepercayaanku kepada Tuhan itu apa. Nah, biasanya orang cuma sampai pada sense bahwa oh ada Tuhan. Dan kalau dia mendefinisikan percaya kepada Tuhan itu dalam kekristenan ya karena dia berakar dari tradisi kekristenan. Tapi untuk sampai pada mempertanyakan Alkitab itu tuh satu step lagi gitu loh. Paham nggak maksudnya? Iya, iya. Jadi I want to appreciate these questions karena seharusnya kita berpikir dasar dari dogmatika Kristen atau katakanlah ajaran Kristen yaitu Alkitab. Itu udah nggak lari dari situ. Makanya memang kalau kita itu di seminari teologi sistematika yang pertama itu adalah masih ingat Kosur? Doktrin, bibliologi, prelegomena dan Prelegomena. bibliologi. Jadi memang kita mulai dari yang basis paling pertama dulu, Alkitab. Kalau kita sama-sama sepakat bahwa Alkitab ini adalah dasar kebenaran, baru enak nih ngomongnya. Karena kalau kita nggak beranjak dari Alkitab sebagai dasar kebenaran, bisa ngelantur kemana-mana tuh. Benar. Gitu. Jadi, this question itu keren. Apakah Alkitab itu bisa dipercaya atau reliable? Mungkin kalau kita ngomong soal apakah Alkitab adalah firman Tuhan, nanti kita ngomong di ini dulu. Ya. Aku nggak mau jelasinnya kepanjangan nanti pada bosan ini kan. Bisa lihat itu konten lu juga ya, ada juga ya. Iya, kalau mau ditanyain boleh juga. Gitu. Tapi apakah Alkitab ini reliable? Iya. When we say ketika kita ngomong reliable atau tidak, maka kita ngomong apakah Alkitab ini adalah sesuatu yang tidak usang. Reliable berarti tidak usang. Sesuatu yang relevan. Dan kalau kita ngomong tentang sejarahnya, Alkitab ini adalah sebuah buku yang kalau misalnya kita lihat, Alkitab ini adalah sebuah buku yang terpelihara dengan sangat luar biasa.
Alkitab ini kalau misalnya catatan buku-buku kesusastraan kuno, misalnya karya-karya dari Socrates atau dari Herodotus, mereka tuh punya salinan itu, Konghucu, ya. ya Confucian dan sebagainya Ya, itu, Taoism, iya. mereka punya salinan itu tidak banyak, bahkan boleh dihitung tidak sampai belasan. Tetapi catatan manuskrip dari Alkitab itu disalin dengan begitu luar biasa. Ada 18.000 manuskrip. Ada 9.000 manuskrip dalam bahasa lain, ada 11.000 manuskrip dalam bahasa dalam bahasa Yunani, itu yang bisa kita dapatkan di mana-mana. Jadi maksudnya ini buku kenapa sampai bisa disalin segitu luar biasa banyak? Gak ada buku lain yang Gak ada sebanyak buku itu. lain sampai sebanyak itu. Karena buku ini adalah buku yang benar-benar diakui setiap orang pada zamannya Oke. sebagai sebuah buku yang bukan sembarangan. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa menemukan bahwa Alkitab atau apa yang menjadi dasar pengajaran Yesus dan Perjanjian Baru yang diteruskan oleh para muridnya, Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes dan sebagainya, menjadi sebuah dasar di dalam membentuk our society. Oke, kita ngomong reliabilitasnya ya. Society, dasar dari hak asasi manusia, ya, menghargai hidup manusia, perbudakan itu dihapus oleh orang-orang Kristen yang terinspirasi oleh Alkitab. Ya. Misalnya, pengadaan pelayanan sosial untuk misalnya fasilitas kesehatan itu dilakukan oleh orang Kristen. Kita boleh sebut Henry Dunant, Florence Nightingale dan sebagainya, terinspirasi dan dimulai juga oleh orang-orang Kristen abad mula-mula, di mana para janda dan sebagainya itu kan terlantar. Tapi mereka dilayani. Orang sakit itu dibiarkan, tapi dilayani oleh orang-orang Kristen. Dasarnya apa? Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit dan sebagainya. Edukasi, sekolah. Kita nggak bisa pungkiri bahwa sistem pendidikan terbuka untuk publik itu dimulai dari orang Kristen yang terinspirasi oleh Alkitab. Ya. Jadi yang namanya dunia kita itu shaping by the Bible itself. Kalau kita ngomong tentang Alkitab ya. Dan Karena the it's Bible, happen until now ya. it's happened until now. Sehari ini juga banyak orang Kristen yang terinspirasi oleh Alkitab melakukan good things. Yes, tadi gue mau masuk ke situ tuh. Jadi artinya gini, Alkitab itu mengubah hidup, kita boleh bilang jutaan orang, bahkan mungkin maybe sampai pada miliaran orang dari sejak awal kekristenan itu mulai, firman Tuhan atau Alkitab itu menjadi sebuah buku yang mengubahkan orang. Dan kita mesti akui bahwa buku itu membuat orang menjadi lebih baik. Oke. Oke. Karena ajaran Yesus. Ya, tapi oke lah, kita bisa lihat sejarahnya, kita bisa lihat tadi salinan yang begitu banyak dan mengubah hidup orang. Tapi kan buku yang bisa dibuktikan secara sejarah juga banyak. Dan mungkin ada orang juga terinspirasi, misalnya dia nonton film atau apa, lalu dia menjadi, wah saya nonton film ini, saya terinspirasi menjadi orang yang lebih baik. Nah, tapi lain soal nih, kita menerima ini sebagai firman Allah. Iya. Itu gimana nih bro? Ini jelasinnya? cakep nih alur pikirnya tuh bener kayak begini gitu kan. Jadi betul bahwa pasti ada catatan lain, buku lain yang pasti menginspirasi. Even hari ini kita bisa dapat banyak buku yang menginspirasi pengembangan diri dan sebagainya ya. Buku-buku motivasi gitu. Yes, that's true. Tapi apakah yang membuat Alkitab ini spesial? Karena kita sebagai orang Kristen melihat Alkitab ini bukan sebagai buku, cuman buku doang yang isinya tentang tulisan tentang bagaimana how to be a good person. Karena kalau kita baca literatur dari Confucianism, itu juga menuliskan bagaimana menjadi good person. Menghargai orang tua, menghormati orang tua dan sebagainya. Kalau kita baca literatur Buddhism, bagaimana cara menemukan kebahagiaan, itu bagaimana menghilangkan yang namanya keinginan, ya kan? Melawan yang namanya quote-unquote itu istilahnya riding the karma gitu kan ya. Jadi banyak buku yang mencatat tentang kebaikan. Tetapi apa yang membuat Alkitab itu spesial? Karena sekali lagi orang Kristen melihatnya itu sebagai buku yang ilahi. Buku yang ilahi maksudnya itu adalah, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah wahyu, penyataan Tuhan secara khusus. Jadi penyataan Tuhan itu secara umum itu misalnya pada alam semesta. Kita lihat alam yang teratur, tentang ekosistem yang tertata dan sebagainya, keseimbangan. Kita melihat
oh ada pribadi yang ilahi yang menciptakan. Itu wahyu umum. Tapi wahyu khusus itu adalah penyataan Tuhan secara khusus menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus dan melalui Alkitab. Kenapa Alkitab kita percaya sebagai wahyu daripada Tuhan? Jadi Alkitab itu, fun fact-nya nih ya, Alkitab itu adalah sebuah buku kumpulan kitab. Jadi banyak orang berpikir, yang secara awam berpikir bahwa Alkitab itu satu buku. Iya, kita lihatnya satu buku. Fisik. Tapi ini bundelan. Sekarang gitu. satu apps ya. Ini bundelan dari 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Which is buku-buku ini ditulis selama rentang tahun, ribuan tahun. Ya. Bahkan ada yang memberikan penanggalan 2000 tahun. Penanggalan dari kitab pertama sampai yang terakhir. 2000, 1500, 1400, whatsoever. Ya, between that. Ya kan? Ya. Nah, buku-buku ini adalah buku-buku yang ditulis bukan hanya dari rentang waktu yang sekian ribu tahun itu, tapi juga ditulis oleh setidaknya 40 penulis berbeda. Ditulis oleh penulis dengan berbagai macam profesi. Ada nelayan, ada raja di sana, macam-macam. Ada seorang bukan petugas partai ya, seorang sida-sida, seorang macam-macam. Iya. Berbagai macam. Ada tabib di sana, Ada petani, ada petani, ada nelayan. pemetik buah ara, ya. Kan gitu kan ya. Jadi Iya. penulisnya itu beda-beda profesi. Bukan hanya itu, ditulis oleh 3 bahasa berbeda. Aramaik, Ibrani, Yunani. Ditulis oleh orang dari 3 benua berbeda. Begitu, dari Asia, dari Afrika, dan dari Eropa. Jadi ini coba bayangkan sebaran 66 kitab itu dengan berbagai macam background. Tapi semuanya itu menuliskan tentang satu ide yang sama. Apa itu? Tentang penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya yang jatuh dalam dosa. Iya. Kejatuhan, lalu kemudian penciptaan, kejatuhan, lalu kemudian penebusan dan konsumasi, penggenapan. Ya. Oke, bro. Oke, sebentar. Ya. Belum selesai. Belum selesai, makanya penjelasannya panjang. Oke, siap. Aku kasih contoh. Kenapa dari tadi ngomongnya itu beralasan begini. Ini Andre Tunggal, ada Lose Surya, ada Ko Andi. Kami bertiga ini, jika dikasih satu kertas kosong, kita tulis. Menurut teman-teman, berapa besar probabilitas kita menuliskan hal yang sama atau satu ide yang sama? Bukan letter luck yang sama ya, satu ini ide peluang, yang sama. Ini peluang. Kita ngomong tentang Teori probabilitas. peluang. Ya. Berapa persen kemungkinannya seorang Ko Andi, Lose Surya, dan Andre Tunggal menuliskan satu tulisan dengan ide yang sama? Ide loh ya, bukan tulisan yang verbatim sama, Ya, tapi ya. ide yang sama. Berapa persen? Gimana? Yang matematikanya Iya. bagus. Siapa yang matematik bagus? Sepertiga lah. Lebih daripada itu, karena kan sifatnya probabilitas, maka kira-kira apakah 2 pangkat 3? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti berapa? 12%? Begitu? Cuman berapa? 10%. Mungkinkah begitu ya? Karena apa? Karena misalnya kalau jumlahnya antara misalnya Andre Tunggal dan Lose Surya saja, kami backgroundnya hampir sama. Kami sama-sama rohaniwan. Iya. Kalau dikasih kertas sama kami berdua, tulis menurut Bro Andi deh. Kira-kira berapa persen kami berdua menuliskan ide yang sama? Nah, ini karena Berapa persen? sehati bisa 50%. 50% bisa. Betul banget. Iya. Tapi sebarannya tuh masih bingung juga, 50% bener 50%. Kok Surya menulis dalam background dia sebagai Ya. seorang kepala keluarga. Ya. Andre Iya, Tunggal belum. Dia tulis tentang membesarkan anak. Apa? Andre Tunggal tulisnya apa? Andre Tunggal mungkin tulisnya Cari pasangan hidup. ya, masih ada kesamaannya, keluarga. Iya, Tapi iya. ini udah perspektifnya udah lain berbeda nih. Karena nggak dikasih tema umum. Gak kasih tema kan? Yes. Bingung juga kan? Iya, iya. Dua background yang berbeda. Ini pun dua background yang ibaratnya tuh sama-sama teologi. Iya, apalagi zaman kita beda, bro. Zaman kita masih ya bedanya Pakai masih sangkatan belum nih. terlalu banget. Enggak. Misalnya yang di Alkitab Nah, terjadi jadi kan gini. zamannya berbeda. Sekarang tambah Bro Andi nih, Iya. masuk ya ke dalam 3 orang ini. Tulisnya masih bisa sama? Wah, udah mulai bingung lagi. Ini backgroundnya
Apa tadi? Interior saya. Interior kan, beda backgroundnya interior, teologi. Udah, apakah bisa menuliskan hal yang sama tentang satu benang merah? Ketemu benang merahnya sulit. Tetapi bilang masih bisa nggak? Bisa, karena sama-sama katakanlah dari satu kultur gereja yang sama. Iya. Ya kan? Masih sama-sama mungkin race yang sama gitu kan, ethnicity yang sama. Sekarang kita tambahin lagi, misalnya kita ambil Pak Satpam. Kita kasih kertasnya, ayo Pak Satpam tulis. Sama nggak? Nah, Ya. udah mulai bingung nih. Wah, ini pasti udah mulai sebarannya beda banget. Kenapa? Karena Pak Satpam. Misalnya dari Pak Satpam yang mungkin agamanya katakanlah lain, begitu kan ya, race-nya lain dan sebagainya, udah pasti tulisnya beda. Ini masih satu zaman. Iya. Ini kan tadi beda-beda pekerjaan kan, Iya. udah makin susah kan. Ini masih satu zaman. Kita ambil misalnya siapa? Contoh aja ya, misalnya contoh Ibu Megawati misalnya. Iya. Kita kasih satu kertas, Bu tulis, bisa sama nggak? Ya, ya. Udah absurd dah, gak Iya. mungkin sama lah. Tapi remember, Alkitab kita 66 kitab ditulis secara rentang waktu 1500 katakanlah tahun Iya. berbeda. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu rentangnya 1500 tahun. Lalu kemudian ditulis oleh 40 penulis berbeda, 3 benua berbeda, bahasa yang berbeda. Iya. Bisa sama nggak? Ya, ya. Tapi kalau kita lihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, satu benang merah coy. Ya. Iya. Dasarnya terlalu kuat bagi kita untuk mengatakan ada seorang atau pribadi yang menuntun orang-orang ini untuk menulis Iya. sampai satu benang merah yang sama. Dan remember ya, Alkitab once again adalah kitab yang unik karena kepenulisan yang begitu ragam, backgroundnya yang begitu ragam, tapi satu garis yang sama. Bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain, sumbernya misalnya pada agama seberang misalnya, sumbernya cuma satu. Karena didasarkan atas omongan, klaim bahwa wahyu Tuhan datang dari satu orang. Cuman satu. Misalnya dari kitab mana lagi? Sumbernya cuma satu, 2 orang. Tapi Alkitab itu 40 penulis berbeda. Iya, iya. Bisa masuk akal nggak bahwa ini semua ada dalam satu benang merah yang sama kalau bukan ada satu pribadi yang menuntun? Oke, oke. Memang bagi sebagian orang, bro, mungkin ya ada orang tertentu yang lebih mudah percaya bahwa disebut kitab suci itu kalau itu saya ke gunung, saya terimanya itu jatuh dari langit, bro. Ya, ya. Daripada model keberadaan kitab suci, how it Ya. be scripture gitu ya. Dengan cara yang demikian gitu. Ya. Mungkin orang karena begitu kompleksnya melibatkan manusia dengan berbagai latar belakang sosial dan politik. Belum lagi nih kalau saya tambah nih, bro ya. Ada kemungkinan salah enggak? Apalagi ini Alkitab sekarang ini open untuk diterjemahkan. Gitu. Saya rasa Alkitab sampai sekarang pun masih tetap diterjemahkan ke Ya. suku-suku lokal Ya, gitu. ya, ya. Nah, Bahasa bagaimana Inggris saja kita ada berbagai menyikapi version gitu ya. Iya, bahasa King Inggris ya James, 100 NIV. lebih ya. Jadi itu kan sangat banyak faktornya gitu. Nah, jadi kalau ngomong tentang ada kemungkinan salah, Iya. itu ngomong tentang masalah transmisi. Transmisi itu artinya Alkitab kita itu kan pada naskah originalnya itu ditulis di berbagai berbagai media ya, dari kulit binatang, dari sampai kertas papirus gitu kan. Dan kertas papirus itu kita tahu bahwa dia tidak akan pernah tahan lama karena faktor cuaca, kelembapan dan sebagainya. Kertas usang, dan kertas zaman itu nggak kayak kertas zaman sekarang yang sudah jauh lebih advance ya, tahan. Kertas zaman itu cepat rusak. Sehingga bagaimana cara orang pada waktu itu untuk menyebarkannya, yaitu melalui penyalinan. Oke. Penyalinan dan bagaimana cara membuatnya diterima oleh orang yang berbahasa lain, yaitu penterjemahan. Jadi proses penyalinan dan penterjemahan itu tadi saya udah spill di awal ya, bahwa penyalinan atau naskah yang kita punyai itu belasan ribu bahkan 20.000 lebih naskah yang kita punyai. Untuk naskah kita nggak usah ngomong PL ya, karena PL itu di-preserve dengan sangat baik oleh orang Yahudi. PB itu naskahnya itu puluhan ribu yang kita punya, dan naskah-naskah itu di cross check satu sama lain. Makanya di dalam teologi Kristen itu ada yang namanya ilmu kritik teks. Itu ilmu kritik teks itu sesuatu yang salah satu waktu kuliah tuh aku tertarik banget. Karena apa? Karena kayaknya curious banget nih. Ini teks ini, wah jangan-jangan salah ya. Nah, itu tadi ya.
diterjemahkan, oh jangan-jangan maknanya keliru ya. Makanya aku tertarik banget mempelajari itu. Dan waktu itu salah seorang pakar kritik teks yang kita undang dari Dallas, Daniel Wallace. Kebetulan waktu itu aku jadi penterjemahnya dia. Jadi aku ngobrol panjang lebar soal itu karena ini bukan satu hal yang baru dipertanyakan. Misalnya ada kelompok teolog liberal, mungkin nggak tepat ngomongnya teolog ya, tapi sarjana Alkitab liberal yang membuat movement seperti Jesus Seminar dan sebagainya. Jadi itu sebuah movement yang dilakukan tahun 1980-an kalau nggak salah. Mereka itu mengkategorikan ini perkataan Yesus yang asli, ini perkataan Yesus yang nggak asli begitu. Perkataan Yesus yang asli cuma sekian belas persen gitu. Nah itu kita bisa runut dari model kritik teks. Jadi kita pelajari seluruh manuskrip tersebut, kita coba compare. Mana manuskrip atau tulisan yang paling awal, mana yang paling original. Kita compare. Jadi dengan adanya puluhan ribu manuskrip itu atau naskah itu memungkinkan kita untuk men-trace mana yang original atau tidak. Sehingga ketika dipertanyakan, kalau diterjemahkan nanti maknanya kan berubah. Nah, masalahnya adalah memang penterjemahan itu kadang-kadang sulit. Sulit karena konteks bahasa itu konteks budaya. Jadi misalnya kita ngomong bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu aja dua bahasa yang sebenarnya tidak mudah menerjemahkan literatur Inggris ke literatur Indonesia. Sehingga bisa nggak terjadi makna yang bukan bergeser, makna yang lebih dangkal, bisa banget. Kayak gitu. Ya, kurang lengkap, bisa banget. Lengkap. Misalnya kata atonement. Kata atonement itu kata yang secara khusus di dalam Alkitab itu kita terjemahkan sebagai penebusan. Tapi sebenarnya atonement tidak arti penebusan kayak kita pikir lagi punya utang di Pegadaian kita tebus. Nggak sesimpel itu. Atonement itu maknanya tuh lebih dari itu. Nah itu satu kata yang sulit. Jadi kalau pertanyaan tadi bisa nggak berubah maknanya? Berubah makna iya, tapi perlu diingat bahwa teologi Kristen itu dibangun berdasarkan, makanya kan namanya ada dogmatika. Jadi kita tuh punya sebuah basis belief yang mungkin kalau teman-teman mudahnya nih, pengakuan iman rasuli lah. Nah itu mudahnya gitu deh. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari Nada Maria, dan sebagainya. Dan kepada intinya pengakuan iman rasuli itu, lagi ngomong tentang Allah Trinitas, lagi ngomong tentang keselamatan oleh Kristus, keilahian Kristus. Dan dogmatika itu tidak berubah. Meskipun ditemukan ada perbedaan-perbedaan, misalnya penterjemahan maknanya kok jadi agak lain ya misalnya. Atau ini kurang ini ya. Dogmatika itu nggak berubah. Nah cara kita memahami Alkitab sebagai firman Tuhan bukanlah sebagai cara pemikiran orang agama lain yang mengatakan, ini udah kurang satu kata, berarti bukan firman Tuhan. Lain. Kita caranya beda. Kita caranya itu adalah kata-kata bahasa itu cuma medium. Right? Apa yang jadi ininya firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah bagaimana Tuhan mau kasih tahu ajarannya apa. Kebenarannya apa. Dalam dogmatika Kristen kebenarannya adalah Tuhan itu Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kebenaran Kristen itu Yesus itu adalah Tuhan dan juga manusia. Dia datang menebus kita, dia menyelamatkan kita, keselamatan oleh dia dalam ajarannya, dalam kebenarannya. That's all, selesai. Dan itu semua terangkum meskipun teksnya sedikit berubah dan sebagainya, nggak ada yang berubah. Kebenaran itu sama. Oke, saya mulai paham nih. Jadi Alkitab ini harus atau semua konsisten ya, tidak ada yang saling bertentangan begitu. Betul. Kan? Nah, saya coba berpikir nih dari sisi yang lain nih ya. Saya coba berpikir bebas gitu ya. Tadi kan Bro Andre bilang ditulis dari segala zaman, berbagai orang, kan dikumpulkan. Nah, ini kan kita kenal kanonisasi kan. Ini kan tangan manusia juga nih. Saya berandai-andai aja nih. Misalnya, ya ada beberapa kali ditemukan kitab-kitab, tapi kan itu nggak diterima. Misalnya, ada nggak kemungkinan kurang masukin nih, tapi ini secara isi konsisten, sejalan dengan doktrin. Maksudnya di kanon lagi gitu? Iya, kan kita misal tulis buku nih. Misalnya Bro Surya, Bro Andre tulis buku. Kan ada edisi revisi ya.
Ada kemungkinan nggak Gua, Alkitab kita temukan? Gua sih nggak mungkin lah diterima. Dia dia udah apa kan banyak follower. Iya, kita tunggu bukunya nih. Iya, buku dia kali Tapi kan lebih diterima. Kitab kali. berikutnya kitab tahu isi. Tapi kan buku mungkin ya ada edisi revisi. Kalau secara isi tidak ada yang bertentangan mungkin nggak? Mungkin yang dipertanyakan soal masalah kanon kan ya. Ya, Jadi ya. maksudnya apakah nanti akan bisa terbuka ada kitab tambahan? Betul, betul. Masih nggak ada kemungkinan terbuka itu. Ya, kita mesti memahami bahwa kanonnya kita itu adalah kanon yang teruji oleh waktu. Oke. Teruji oleh waktu dalam arti kumpulan kitab-kitab Kristen itu tidak seujug-ujug langsung muncul ada. Ya. Enggak. Dan mungkin kalau bayangan teman-teman juga berpikir oleh sebagian orang pikir, wah ini hasil kesepakatan sebagian orang. Enggak juga. Karena kitab-kitab pada waktu misalnya let's say abad kedua misalnya. Kitab-kitab yang beredar itu tidak seperti Alkitab berenteng-renteng kayak kita beredar 66 kitab. Enggak begitu. Abad kedua misalnya itu kitab itu bersirkulasi itu sendiri-sendiri. Misalnya kalau gampangnya gini aja. Misalnya Paulus tulis kepada jemaat Filipi, jemaat Kolose. Itu surat itu tuh bersirkular ke satu jemaat ke jemaat yang lain. Satu-satu surat gitu, satu-satu kitab. Nah, cuman dalam perjalanan kekristenan menghadapi ajaran sesat. Misalnya ajaran-ajaran dari Gnostik, ya kan, dan sebagainya. Dan itulah yang membuat pada akhirnya ada satu urgensi. Untuk apa? Untuk membuat buku-buku yang diterima sebagai ajaran Kristen. Dan itu yang menentukannya adalah para bapak gereja. Yaitu murid-murid Yesus dan orang-orang dekat Yesus yang istilahnya ajaran Yesus yang diturun-temurun kan. Tahun berapa itu kira-kira? Itu abad kedua. Abad kedua. Abad kedua akhir itu ada yang namanya kanon muratorian, naskah fragmen muratorian. Fragmen muratorian itu berisikan daftar kitab-kitab yang diterima sebagai tulisan-tulisan ilahi atau tulisan-tulisan yang berisikan ajaran-ajaran Yesus dan orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi yang namanya kanon itu nggak ujuk-ujuk. Itu muncul dengan melalui proses yang ditempa atau dilawan dengan ajaran sesat dan sebagainya sehingga itu muncul sebagai sebuah tradisi yang patut kita hargai. Oke. Nah, jadi misalnya kalau sampai sekarang kita punya 27 kitab perjanjian baru, itu kita menghargainya Yes. sebagai warisan tradisi yang sudah melalui berbagai macam proses pemurnian. Nah, gitulah kira-kira. Iya. Ini pengetahuan ini kita penting karena sampai sekarang pun masih ada pengajaran sesat. Ya. Iya. Ya. Nah, untuk menghadapi pengajaran sesat ya kita mesti punya dasar statutanya. Nah, dasar Oke. statutanya ya Alkitab kita, kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditemukan lagi satu kitab baru, yang misalnya satu kitab yang ajarannya tidak bertentangan, masuk kanon nggak segampang itu. Yang dulu nggak diterima sekarang jadinya kita terima. Nah, yang dulu tidak diterima itu pasti tidak akan diterima lagi. Oke. Itu pasti. Kenapa? Karena ajarannya melenceng. Tapi pasti Iya, kan ada dong, bro, perkataan-perkataan atau kisah hidup Yesus yang nggak dicatat di Alkitab. Mungkin dicatat di kitab sejarah lain atau apa. Nah, kitab sejarah lain itu mesti diteliti. Gini, valid nggak dijadikan sebagai sumber yang sifatnya itu tulisannya tuh valid nggak? Oke. Karena kitab-kitab yang misalnya kita temukan yang di luar 27 kanon, 27 kitab PB. Saya ngomong PB ya, karena PL kan tidak perlu kita Praktis ngomong ya, karena praktis sudah sifatnya diterima. tanak itu sesuatu yang diturunkan turun-temurun oleh orang-orang Yudaisme ya, orang Yahudi. Kalau PB ini kan kita tahu misalnya ada 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar dari kitab yang disebut Injil itu ada yang misalnya Injil Thomas. Mungkin teman-teman pernah dengar Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Maria Magdalena, Injil Barnabas dan sebagainya. Nah, kitab-kitab itu kan kita jadi tanya, loh sama-sama Injil tapi kenapa nggak diterima? Yes. Bukan sesederhana ajarannya beda. Tetapi kitab-kitab itu atau Injil-Injil tersebut itu adalah Injil-Injil yang berasal dari misalnya abad ketiga, abad keempat, bahkan Injil Barnabas itu dari tahun 1200, 1100. 1100 itu adalah tulisan yang sudah tidak bisa valid lagi. Kenapa? Misalnya Injil Barnabas. Disinyalir Injil Barnabas ini ditulis oleh seorang yang sangat terpengaruh sekali oleh teologi Islam misalnya. Di Injil Barnabas Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan adalah seorang yang dituliskan di Barnabas itu Yudas.
Gue pernah baca sekilas loh bro itu. Itu Iya. kesannya itu Itu sangat Islami sekali. kesannya itu Yudas yang jadi pahlawan banget itu. Betul. Jadi Yesusnya kayak kalau orang Jawa ngomong tuh cengengesan. Oh, Gitu. Iya, Itu iya. isinya. Betul. Nah, itu kitab kalau ditulis dari tahun 1100 masih kita terima. Meskipun pakai di embel-embel Injil. Nah, kalau ibarat kita hari ini tuh kan kita dengar banyak hoax. Berita valid sama berita hoax. Itu kan beredar dengan sangat Itu liar. hoaxnya zaman itu lah. Itu ya. hoaxnya zaman itu. Oke. Nah, jadi kitab-kitab yang pada zaman itu bisa ditemukan, nggak segampang itu Ferguson. Nggak gitu. Nggak segampang itu kita masukin dalam kanon. Kenapa? Iya, oke. Karena sebenarnya pada hari itu juga tentu kan sudah ada banyak tulisan yang beredar dan kita cukup bisa mempercayai. Hmm. Cukup bisa mempercayai para bapak gereja pada saat itu yang mempreserve ajaran Yesus. Untuk mensortir mana kitab-kitab yang adalah ajaran Yesus dan mana yang bukan. Mana yang hoax, itu disortir keluar. Cukup bisa mempercayai. Ibarat kayak kita nih adalah anak-anak dan orang tua kita adalah orang tua yang mengatur keuangan. Kita cukup bisa mempercayai Ya. bahwa orang tua kita bijaksana dalam mengatur keuangan. Mana yang boleh dibeli, mana yang tidak perlu dibeli, cukup. Harusnya kita jauh lebih percaya karena itu lebih teruji lagi. Years by years Iya. ya. Dan kalau mau century by century betul. udah Dan kalau mau teruji. disambungin pada pertanyaan yang paling pertama, 27 kitab PB bersama dengan 39 kitab PL itu adalah kitab yang membentuk our society dengan begitu. Kita lihat, wah itu kalau tidak ada ajaran Yesus dan tidak ada kitab-kitab yang menuliskan ajaran Yesus, nggak tahu deh ini kita dunia kayak gimana. I see. Dan berapa banyak orang yang sudah dipulihkan oleh karena firman Tuhan itu. Betul. Gitu sih. Oke. Iya. Oke, oke. Oke, kita ngomong panjang lebar gini bukan supaya makin tambah pusing ya. Oke. Tapi supaya kita yakin dengan Alkitab kita, semakin menghargai dan tentu harus semakin sering Iya, dibaca ya. iya, Betul ya. iya. Oke, thank you banget nih Bro Andre. Udah ya? Oh, udah. Tapi ada sesi 2, ada sesi 2. Enggak, aku pikir masih panjang. Oke. Oh, masih Ada, ada masih ada yang pengen lo ini. Enggak, cuma kalau misalnya boleh ya 5 jam lagi boleh ya? aku mau sedikit selipin satu Boleh, hal aja. silakan. Oke. Alkitab kita itu adalah Alkitab yang harusnya kita hargai. Ya. Karena di dalam perjalanan terutama pada masa reformasi, Alkitab itu tidak bisa dibaca sembarangan orang. Karena Alkitab pada waktu itu ditulis dalam bahasa Latin, ya, dan tidak semua orang bisa belajar bahasa Latin karena bahasa Latin itu bahasa terdidik atau edukasi. Educated people aja yang bisa mempelajarinya. Makanya ada satu masa di mana gereja itu, jemaat itu terlalu awam, tidak mampu belajar Alkitab, baca Alkitab. Yang bisa baca Alkitab itu adalah para rohaniwan atau orang terdidik. Ada masa di mana pada akhirnya pengajaran yang diajarkan dalam kekristenan itu tidak seperti yang Alkitab ajarkan Dan dimanfaatkan secara politik dan oleh penguasa dimanfaatkan pada secara waktu itu. politik. Itu sedihnya. Ya, itu sedihnya. Dan akhirnya muncullah tokoh-tokoh tertentu yang kemudian memperjuangkan supaya Alkitab ini diterjemahkan dalam bahasa awam atau bahasa yang orang bisa mengerti atau jemaat bisa mengerti secara luas. Dan mereka melakukannya dengan membayar harga, termasuk membayar nyawa. Sendiri. Seorang Jan Hus misalnya ya, dia dari Belanda, dia memperjuangkan itu dan dia dihukum gara-gara memperjuangkan penterjemahan Alkitab itu. Dan kemudian perjuangan seorang Jan Hus diteruskan lagi oleh Luther dan sebagainya ya. Jadi kita itu seharusnya bersyukur karena kita tuh ada di zaman di mana kita tuh bisa membaca Alkitab dengan leluasa sekali. Iya. Sementara pada zaman itu kita nggak mampu dan tidak punya akses untuk baca Alkitab. Dan kita cuma mendengar firman Tuhan dari apa kata pemuka agama. Tapi hari ini kita bisa membaca Alkitab dengan diri kita sendiri, kita membacanya. Ironi, kalau hari ini orang Kristen itu tidak tertarik membaca Alkitab. Iya. Meskipun kita nggak bisa paksa, dulu orang bayar harga loh, orang bayar nyawa loh untuk bisa kamu baca. Iya. Ya kenapa gua mesti baca kan, mungkin anak muda zaman sekarang mikirnya Iya, begitu. iya. Tapi you know what, buku ini adalah sebuah buku yang melalui proses yang panjang sekali. Ya. Panjang luar biasa dan itu teruji. Dan ini buku betul-betul mengubahkan banyak orang dan sayang banget kalau kita menjadi orang yang akhirnya
ibaratnya gini, kita bareng-bareng nih ya dalam satu meja nih. Ko Andi Lause Surya itu hidupnya mengalami Tuhan, mengalami pertobatan. Tapi Andre Tunggal nggak ngalamin. Kita padahal sama-sama koncoan, kita punya kita, mereka baca kita, tapi Andre Tunggal nggak ngalamin gitu loh. Kayak maksudnya sayang banget ya. Iya. Sayang banget. You miss the opportunity atau you miss satu kesempatan yang besar di mana kamu kayak menemukan hidupmu yang berarti melalui firman Tuhan. So that's kalimat penutupnya. Oke, thank you Bro Andre. Gua mau pinjam tagline-nya dia apa? Make it simple, make it meaningful. meaningful. Oke, penutupnya itu aja kalau gitu. Make it simple, make it meaningful dalam konteks percakapan kita, ngobrolan kita ya. Jadi kita start yang paling simple aja deh. Satu hari satu ayat aja. Apakah ayat firman Tuhan itu inspiring your life today? Aku kasih tambahan dikit boleh ya? Iya, boleh. Jadi berapa mungkin 1-2 bulan yang lalu aku ketemu dengan salah seorang artis, kita ngobrol bareng. Terus dia ini adalah seorang yang bukan Kristen lah ya, gitu. Yeah. Dia bukan Kristen dalam arti ya dia bukan orang yang declare bahwa dia adalah seorang beragama Kristen. Tapi dia mengatakan bahwa aku kalau misalnya lagi ini aku pengen ke gereja. Aku mau ke gereja, aku mau dengar firman. Itu dia belum ngomong begitu. Tapi dia tidak melakukannya karena ya background budaya dan dia akan di-cancel ramai-ramai kalau dia pindah agama Kristen. Di-cancel pasti, nggak bakal laku. Dan dia bilang tiap hari dia baca Amsal. Wow. Dan kita nggak semua kita tiap hari baca ya. Iya, luar biasa. Iya. Amazing ya? Iya. Amazing. Dia bilang Alkitab itu, Amsal itu pengajarannya luar biasa loh. Iya. Dan dia sambil yoga, dia sambil merenungkan Amsal. Wah. Hebat gak? Boleh juga tuh. Iya. Sambil yoga. Gini. Hebat ya? Gini kungfu ya. Nah, Iya, ironinya ada orang non-Kristen, ya kita nggak membuat kemudian mengatakan wah dia tidak diselamatkan, itu that's not the issue ya. Iya. Kita sama sekali juga nggak mengklaim begitu. Tapi maksudnya ada orang non-Kristen Menghargai. merenungkan firman setiap hari, sementara ada orang Kristen yang menjadikan firman itu untuk alas bantal kepalanya. Ya. Iya. Thank you Bro Andre. Jadi kita penutupnya mau pakai make it simple. Oke, thank you teman-teman yang udah menyaksikan episode ini. Kalau teman-teman jangan lupa follow, like, subscribe semua sosial media kita. Ada Instagram Tahu Isi Podcast, ada Spotify, bisa didengar di Spotify Tahu Isi, dan juga YouTube GK Epic. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga bisa kirim ke email kita gkepic.podcast@gmail.com. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you. God bless you. Bye bye. Bye.